Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 6 tahun, beliau kembali ke pelukan ibundanya, Aminah binti Wahb. Hal ini terjadi setelah Halimah As-Sa'diyah yang merawat beliau merasa khawatir akan kejadian yang luar biasa saat dada Nabi dibelah. Dalam ketakutannya akan kemungkinan yang membahayakan, Halimah memutuskan untuk mengembalikan Nabi kepada ibunya. Di usia yang masih sangat muda itu, Aminah mengajak Nabi untuk berziarah ke makam suaminya, Abdullah, yang merupakan ayahanda Nabi SAW. Mereka berangkat dengan 2 unta, didampingi oleh seorang pembantu setia bernama Ummu Aiman. Perjalanan itu menjadi momen berharga, di mana Ummu Aiman, yang kelak menjadi sosok penting dalam kehidupan Nabi, menuntun mereka. Ketika Nabi sudah dewasa dan kembali ke hadapan Allah, Ummu Aiman yang telah menua mengingat kembali perjalanan indah tersebut. Ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum berkunjung untuk menziarahinya, air mata Ummu Aiman mengalir. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa tangisannya bukan semata-mata karena kehilangan Nabi, tetapi karena dengan kepergian beliau, wahyu Allah juga terputus. Saat itu Aminah dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah tampak sehat dan tak ada tanda-tanda akan berpulang. Mereka singgah di makam Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah bibi-bibi Nabi di Bani Adi bin Najjar. Dalam beberapa bulan, mereka tinggal di Madinah, di mana hubungan antara Makkah dan Madinah sangat erat, mengingat ada ikatan keluarga yang telah terjalin antara keduanya. Akhirnya, setelah cukup lama, Aminah dan Nabi kecil bersiap untuk kembali ke Makkah, mengakhiri petualangan yang mengesankan dan penuh makna. Aiman dan Rasul kecil melangkah menuju kota suci Makkah. Namun, di tengah perjalanan antara Madinah dan Makkah, tepatnya di tempat bernama Abwah, Aminah tiba-tiba merasakan kelelahan. Setelah beristirahat, kondisi kesehatan Aminah memburuk, dan di sana ia mendapatkan perawatan. Namun, takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Aminah harus meninggalkan dunia ini, dan ia pun menghembuskan napas terakhir di Abwah. Ada yang menyebutkan bahwa ia dimakamkan di atas gunung, sementara yang lain mengatakan di Hajjun. Namun para ahli sejarah sepakat bahwa Aminah meninggal di suatu tempat antara Makkah dan Madinah yang dikenal sebagai Abwah. Di sanalah Aminah berpulang, meninggalkan Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Ia kehilangan ayahnya, Abdullah, ketika masih berada dalam kandungan ibunya pada usia 4 bulan. Dan kini Aminah pergi saat Nabi baru berusia 6 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Muhammad sendirian. Dalam keadaan yatim, setelah kehilangan ibundanya, Ummu Aiman mengambil alih tanggung jawab dan membawanya kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Dalam pelukan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad merasakan kasih sayang yang mendalam. Abdul Muthalib, yang juga dikenal sebagai Sayyidul Batha, adalah seorang pemimpin terhormat di kalangan Arab. Dikenal dengan kebijaksanaannya, dia sangat dihormati oleh banyak orang. Suatu ketika Ka'bah diserang oleh Abraha, Abdul Muthalib dengan tegas menghadap dan berbicara dengan sang penyerang, menunjukkan betapa dihormatinya dia. Ketika Nabi Muhammad yang masih berusia 7 tahun duduk di tikar yang hanya boleh diduduki oleh para pemimpin, paman-pamannya berusaha menghalanginya. Tetapi Abdul Muthalib berkata, biarkan dia duduk di situ, karena anak ini akan memiliki masa depan yang luar biasa. Kasih sayang Abdul Muthalib terhadap Nabi Muhammad sangat besar, lebih dari kepada anak-anaknya sendiri. Sayangnya, Abdul Muthalib meninggal dunia pada usia 80 tahun, hanya 2 tahun setelah merawat Nabi Muhammad. Sebelum wafat, Abdul Muthalib mewasiatkan agar Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib, saudaranya yang terkasih dan satu ibu dengan ayah Nabi. Abu Thalib, meskipun tidak seberuntung pamannya yang lain, menyayangi Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, bahkan lebih dari anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, ia mulai menemani Abu Thalib dalam perjalanan niaga, mengikuti jejak tradisi orang-orang Quraisy yang berjualan ke Yaman dan Syam, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat itu. Sejak kecil, akhlak Nabi Muhammad sudah memikat hati siapapun yang bertemu dengannya, dan kasih sayang Abu Thalib membuat masa kecil Nabi penuh dengan cinta dan perhatian. Ketika Quraisy berniat untuk berdagang, mereka akan melepaskan burung merpati. Jika merpati itu terbang menuju Yaman, itu berarti mereka akan berangkat, karena mereka percaya bahwa arah terbang burung tersebut membawa berkah. Namun, jika merpati terbang ke arah Syam, meskipun tujuan dagang mereka adalah Yaman, mereka akan membatalkan keberangkatan.
Di kalangan orang-orang jahiliyah, Syam dikenal sebagai tempat sial atau sumun yang berarti tidak membawa hoki. Oleh karena itu, jika merpati terbang ke arah Syam, perjalanan mereka pun akan dibatalkan. Mereka akan terus menerbangkan burung tersebut hingga akhirnya terbang ke Yaman yang menandakan keberangkatan mereka. Praktik ini disebut tatayur. Ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan umatnya yang berjumlah banyak pada hari kiamat, beliau diberitahu bahwa di antara umatnya terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Beliau menggambarkan sifat dari 70.000 tersebut sebagai orang-orang yang tidak percaya pada tatayur, sebuah kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah yang menganggap keberuntungan dan sial ditentukan oleh hal-hal sepele. Sayangnya, tradisi tatayur ini masih hidup hingga kini. Dahulu, keberuntungan hanya dihubungkan dengan burung, tetapi sekarang bisa merambah ke berbagai hal, dari ikan hias hingga tanaman. Misalnya, jika ikan lohan besar dianggap hoki, jika kecil dianggap kurang beruntung. Bahkan kehadiran burung gagak di atap bisa menjadi pertanda buruk, dan ada juga kepercayaan bahwa posisi duduk seseorang dapat memengaruhi jodoh mereka. Tatayur ini terus berkembang, mencakup apa saja yang dianggap aneh oleh masyarakat. Dari zaman jahiliyah hingga sekarang, tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruhnya. Namun, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita bahwa semua hal yang berasal dari kebodohan itu harus ditinggalkan. Dalam satu momen, ketika Nabi Muhammad SAW hendak berangkat ke Syam, beliau merasakan kesepian karena ditinggal oleh ayah dan ibunya. Perjalanan dagang ke Syam akan memakan waktu berbulan-bulan, dan ia merasa terasing. Ini menjadi pengingat bagi kita tentang tantangan yang dihadapi Nabi dalam perjuangannya. Tinggalkanlah diriku ini, karena kini aku tak lagi memiliki ayah maupun ibu. Dalam keputusasaanku, Abu Thalib merasakan rasa kasihan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Jika begitu, marilah kau ikut bersamaku." Akhirnya, Rasulullah mengikuti Abu Thalib dan bersama-sama mereka berangkat dengan kafilah dagang menuju Syam. Mari kita tinggalkan sejenak kisah Nabi dan Abu Thalib dan beralih ke sebuah daerah bernama Busra. Di sana terdapat seorang rahib yang terkenal, Buhairah, seorang ulama Nasrani yang dikenal keras dan fanatik, sehingga seringkali tidak disukai oleh sesama ulama. Dihujani berbagai pandangan, ia memilih untuk menetap di Busra, di mana kabar tentang dirinya mulai menyebar. Dalam riwayat yang beredar, Buhairah konon memiliki seorang dukun yang gemar meramal. Sang dukun telah meramalkan bahwa waktu kenabian sudah dekat. Buhairah yang gemar membaca kitab-kitab lama menyimpan pengetahuan tentang tanda-tanda kehadiran seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Dari cerita-cerita nenek moyangnya, ia mengetahui bahwa ada sanak famili yang telah lama menantikan kedatangan seorang utusan. Setiap hari, Buhairah mengamati tanda-tanda alam, dan ketika Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syam bersama Abu Thalib, ia merasakan ada sesuatu yang istimewa akan terjadi. Dengan penuh harap, ia mendekati sebatang pohon yang hingga kini masih ada, tempat di mana ia menunggu kehadiran Nabi SAW. Buhairah berpegang pada 4 tanda. Pertama, bahwa Nabi ini akan dinaungi awan sepanjang perjalanan. Kedua, pohon tempat ia berlindung akan menunduk ketika sang Nabi tiba. Ketiga, sang Nabi akan duduk di sampingnya memberi kesempatan untuk bertanya. Dan keempat, akan terdapat tanda stempel kenabian di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, dan ketika Buhairah duduk di bawah pohon itu, rombongan kafilah Abu Thalib muncul. Meski sebelumnya ia tak pernah menjamu rombongan yang lewat, hari itu entah mengapa hatinya bergetar. Ia segera mengundang mereka untuk singgah dan menikmati hidangan. "Silakan semua, baik budak maupun merdeka, singgahlah di rumahku," ujarnya. Seluruh rombongan pun datang, kecuali Nabi yang harus menjaga dagangan mereka. Ketika Buhairah melihat orang-orang berkumpul, ia bertanya kepada Abu Thalib, "Adakah seorang lagi yang tertinggal?" Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Thalib menjawab, "Ada, anakku, Muhammad." Ia kemudian memanggil Nabi SAW. Dan dari sinilah, Buhairah mulai menyaksikan tanda-tanda yang tidak biasa, menggugah rasa penasarannya lebih dalam. Di suatu hari yang cerah, seorang anak bernama Buhairah mengamati langit. Ia melihat awan besar yang melindunginya. Ketika ia menoleh ke arah pohon, ia melihat pohon itu menunduk saat Nabi Muhammad lewat. "Wah, pasti dia orang istimewa," pikir Buhairah. Kemudian, Buhairah merasa penasaran dan bertanya kepada Nabi, "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ia bahkan bersumpah demi Lata dan Uzza, yang merupakan patung yang sering didengar orang-orang Arab.
Namun, Buhairah sebenarnya tidak biasa bersumpah seperti itu. Ia berpikir mungkin Nabi menyukai sumpah itu, tapi Nabi justru menjawab, "Aku tidak suka dengan sumpah itu." Setelah itu, Buhairah mulai bertanya tentang kehidupan sehari-hari Nabi. Ia ingin tahu semua hal tentang bagaimana Nabi tidur dan beraktivitas. Setelah banyak berbincang, Buhairah mendekati Abu Thalib dan bertanya, "Apakah orang tua anak ini masih hidup?" Abu Thalib menjawab, "Dia keponakanku." Buhairah terlihat terkejut. Anak ini tidak seharusnya punya orang tua yang masih hidup. Buhairah ingin memastikan, lalu meminta Nabi untuk mengangkat bajunya. Saat Nabi melakukannya, terlihatlah tanda kenabian di pundaknya. Melihat itu, Buhairah terharu dan menangis. Ia tahu bahwa inilah orang yang telah dinantikan para pemimpin Nasrani, Nabi terakhir setelah Isa. Buhairah kemudian memberitahu Abu Thalib, "Jangan bawa anak ini ke Syam. Di sana ada banyak orang Yahudi yang bisa berbahaya." Ia menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi seringkali tidak baik kepada para nabi. Karena itu, Buhairah menyarankan agar Nabi dibawa pulang, karena masa depan Nabi sangat cerah. Abu Thalib pun merasa cemas, karena ini bukanlah perkataan sembarangan. Akhirnya, ia mengikuti nasihat Buhairah dan membatalkan rencana untuk membawa Nabi ke Syam. Dengan begitu, Nabi kembali ke Makkah dengan aman. Sejatinya, polemik mengenai bab ini telah menimbulkan perdebatan di masyarakat, di mana satu pihak saling mencela satu sama lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa Bapak Rasul berada di neraka, pihak lain langsung merespons dengan menganggap tuduhan tersebut sebagai penolakan terhadap hadis. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi dan argumen dari kedua kelompok ini? Saudaraku yang terhormat, mari kita telah bersama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bahwa istilah Bapak di sini merujuk Abdul. Dalam sabda Rasul, "Inna abi wa abaka finar," yang berarti sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Kita harus memahami bahwa istilah bapak di sini memang merujuk pada ayah dan bukan dialihkan kepada paman, kecuali ada dalil yang mendasarinya. Lafaz dalam bahasa Arab harus dipahami dalam konteks aslinya, kecuali jika ada bukti lain yang jelas. Perlu kita ingat bahwa hadis ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan keautentikannya yang tak perlu diragukan. Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, menggarisbawahi bahwa siapapun yang meninggal dalam keadaan kufur pasti termasuk ke dalam penduduk neraka. Dalam penjelasannya, Imam Nawawi juga menekankan bahwa orang-orang yang meninggal pada masa fatrah, saat tidak ada nabi yang diutus, merupakan penyembah berhala. Dalam konteks ini, beliau menjelaskan bahwa mereka yang hidup di zaman itu, yang terkenal sebagai penyembah patung, pasti akan terjatuh dalam jurang kebinasaan. Sebagaimana dicatat oleh Imam Baihaqi dalam karya terkenalnya, sifat mereka yang menyembah patung hingga akhir hayat menunjukkan bahwa mereka, termasuk ayahanda Rasul, berada di neraka. Di sisi lain, Ibnu Katsir juga menegaskan hal yang serupa. Meskipun ada keterangan bahwa anak-anak, orang-orang gila, dan mereka yang hidup pada masa fatrah akan mendapatkan ujian di hari kiamat, yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Tidak semua berhasil melewati ujian menuju surga. Beberapa di antaranya, termasuk orang tua Nabi dan kakek Rasul, terpaksa tergelincir dan menjadi bagian dari penduduk neraka. Hal ini diungkapkan oleh Ibn Katsir yang didukung oleh 3 ulama besar, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mereka menjelaskan bahwa istilah abi dalam konteks ini merujuk kepada orang tua Nabi Muhammad SAW. Namun, ada juga pendapat lain yang berargumen sebaliknya. Imam Suyuti misalnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan abi bukanlah ayah Nabi, melainkan pamannya, Abu Thalib. Ia mengemukakan bahwa kedua orang tua Sallallahu tidak masuk neraka karena mereka sempat dihidupkan kembali, beriman, dan kemudian meninggal lagi. Pendapat ini memang menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, termasuk dalam karya-karya seperti kitab Aul Mabud. Di sisi lain, ada argumen yang kuat bahwa ketika Nabi SAW memimpin umat muslim dalam perang Hunain, beliau bangga dengan nenek moyangnya, Abdul Muthalib. Mengapa beliau berbangga dengan orang yang dianggap musyrik jika Abdul Muthalib benar-benar mati dalam keadaan kafir? Hal ini menambah kepercayaan bahwa mereka tidak kafir. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan bahwa mereka berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jika Abdul Muthalib dikatakan musyrik, mengapa Nabi masih menyebut namanya dengan bangga? Ini menegaskan bahwa Abdul Muthalib dan keluarganya, termasuk Abdullah dan Aminah, tidak termasuk dalam kelompok yang tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah Perang Yamamah. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk, nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Yang subscribe video ini saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya dan keluarganya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadapi orang-orang murtad, semisal pengikut Musailimah al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan didampingi Syurahbil bin Hasanah menghadapi nabi palsu pendusta itu. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur para pembela Musailimah. Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar, mengabarkan kondisi di lapangan, dan meminta masukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah, sehingga moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hudzaifah dan Urfujah. Keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahrah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju. Berjalanlah bersama pasukanmu tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui, hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman dan atau di Hadramaut." Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurahbil agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin Ash menuju Qadha'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Battah. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailimah. Di Yamamah, Musailimah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Akribah. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailimah yang terdiri dari 40-60 orang berhasil dikalahkan. Perang pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailimah. Seruan dan motivasi pembela nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga. Anak Musailimah al-Kadzab, Syurahbil bin Musailimah, memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian." Panji kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Orang-orang Muhajirin berkata kepadanya, "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu." Para sahabat Muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab, "Kalau demikian, aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran." Ia menepis keraguan Muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansyar dipegang oleh Tsabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, khatib Rasulullah. Dengan pasukan besar, tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailimah al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memorak-morandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah Panglima Khalid bin Al-Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Tsabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, "Alangkah buruknya yang kalian biasakan perbuat ini, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang Yamamah perbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang diperbuat kaum muslimin." Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Hudzaifah berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Al-Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharul Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah dan malah memilih bergabung dengan Musailimah al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharul Rijal tewas. Kematian tangan kanan Musailimah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat, amarah dan jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang saling menghantam.
Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu di kaki, tangan, dan wajah. Jasad-jasad terhempas ke bumi berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan, kadang Bani Hanifah memegang kendali perang. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia, Salim Maula Abu Hudzaifah, seorang qari Rasulullah. Dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab, serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya. Musailimah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailimah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara bin Malik mengeluarkan ide nekat. Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah, hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam." Awalnya orang-orang menolak usulan Al-Bara. Mereka khawatir akan keselamatannya. Sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparnya ke dalam kebun. Al-Bara pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian dalam bela diri dan menggunakan senjata mengantarkan Al-Bara ke pintu gebaran setelah ia membunuh 15 orang. Gerbang kebun terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailimah kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar, sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailimah Al-Kadzab kian terpojok. Sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab, di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Muthim, dan seorang mujahid dari Anshar, Abu Dujana Simak bin Hirasyah radhiyallahu anhu. Tewasnya Musailimah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta merta luruh larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu pun. Akhirnya mereka menyerah. Setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 1.200 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang besar. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailimah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailimah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celaka kalian, kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik sekalipun. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Inilah akhir dari kisah Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Ia berdusta atas wahyu hingga kini gelar Al-Kadzab, si pendusta, selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika video ini masih banyak kekurangan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi palsu. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum menonton jangan lupa di like, komen, subscribe. Yang subscribe video ini saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan keluarganya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Katsir bin Hubaib al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab dan berjumpa dengan orang-orang dari berbagai macam profesi di sana.
Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hirah atau Futuh Al-Buldan oleh Al-Baladzuri. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat atau strong personality. Pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu. Pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah. Namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab atau Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya atau nabi palsu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran. Kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu, ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya atau Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari. Di antara metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Haudzah bin Ali al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Haudzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Tidak lama setelah itu, Haudzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyepakati bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi Muhammad SAW menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi Muhammad SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, "Kedudukan dia atau Musailamah tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meridhai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah al-Kadzab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk Nuharur Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya dan cerdas. Siapa sangka, ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah SAW hanyalah ria semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya, Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan atau Futuh Al-Buldan. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW, "Min Musailimata Rasulillah, ila Muhammadin Rasulillah, salamun alaika, amma ba'd, fa inni qad ushriktu fil amri ma'ak, wa inna lana nisfal ard, wa li Quraishin nisfal ard. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun." Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah, keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya.
Akan tetapi, orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas, karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak, karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini, mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejemudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau pun membalas surat Musailamah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Musailimatal Kadzdzab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa innal arda lillahi yurathuha man yusha'u min ibadihi, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dihendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Ubaid bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyammas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, sungguh ia seorang pendusta. Al-Ahnaf juga mengomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya. Bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudhar, yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar punya nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Talha An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talha menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, sebut dia Rasulullah. Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu, kata Talha. Ketika Musailamah datang, Talha berkata, engkau Musailamah? Iya, jawab nabi palsu si tukang tipu. Siapa yang datang kepadamu? Tanya Talha. Musailamah menjawab, Rahman atau Allah. Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan? Selidik Talha. Dalam kegelapan, jawab Musailamah. Talha berkata, sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta, dan Muhammad SAW adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudhar. Tariq Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari, Asadul Ghabah oleh Ibnu Atsir, dan Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qoblal Islam oleh Jawad Ali. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harits bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taklib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Sepeninggal Rasulullah SAW wafat, umat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dia memikul tanggung jawab besar dan berbahaya, yaitu gelombang kemurtadan yang hendak menghancurkan agama yang baru berkembang ini. Kabar tentang pembangkangan kaum dan suku-suku di Jazirah Arab ini, dari waktu ke waktu, semakin mengkhawatirkan Khalifah Abu Bakar. Salah satu yang paling berbahaya kala itu adalah Maslamah bin Habib atau Musailamah Al-Kadzdzab, atau Musailamah si pembohong. Dia terlahir dari Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Jazirah Arab dengan wilayah domisili di Yamamah dan menjadi penguasa. Saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, Musailamah menyatakan masuk Islam.
Bahkan juga sempat membangun masjid di Yamamah. Namun, di saat bersamaan, Musailamah juga mempelajari sihir dan menyatakannya sebagai mukjizat. Musailamah melalui kemampuan sihirnya membuat orang-orang percaya bahwa ia juga seorang nabi. Musailamah juga menyatakan bahwa ia juga memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi wahyu dengan Nabi Muhammad di Yamamah. Bahkan, Musailamah Al-Kadzab menyebut dirinya sebagai Rahman dan menyatakan dirinya memiliki sifat ketuhanan. Setelah itu, beberapa orang menerimanya sebagai nabi bersama dengan Nabi Muhammad. Perlahan-lahan, pengaruh dan wewenang Musailamah meningkat terhadap orang-orang dari sukunya. Setelah itu, Musailamah berusaha menghapuskan kewajiban untuk melaksanakan salat, serta memberikan kebebasan untuk melakukan seks bebas dan konsumsi alkohol. Ia juga kemudian menyatakan sebagai utusan Allah bersama dengan Nabi Muhammad dan menyusun ayat-ayat yang dinyatakan sebagai tandingan ayat Al-Quran. Sebagian besar ayat-ayat buatan Musailamah memuji keunggulan sukunya, Bani Hanifah, atas Bani Quraisy. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Musailamah kemudian menyatakan perang kepada Khalifah Abu Bakar. Ia juga menghimpun ribuan pasukan dari berbagai suku. Di Madinah, Khalifah Abu Bakar membentuk 11 korps pasukan untuk menumpas pemberontak. Abu Bakar menugaskan Ikrimah bin Abu Jahal untuk memimpin salah satu korps. Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab, tetapi tidak sampai bertempur. Kemudian Khalifah Abu Bakar menugaskan Khalid bin Walid untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab setelah ia berhasil menumpas pemberontak di tempat lain. Tugas Ikrimah dalam perang Yamamah ini adalah untuk memastikan Musailamah Al-Kadzab tetap di Yamamah, hingga Khalid bin Walid datang untuk memimpin pasukan menumpas Musailamah Al-Kadzab. Setelah kedatangan Khalid bin Walid, pasukan Muslim kemudian maju ke arah Yamamah untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab. Pertempuran ini, pasukan Muslim dan pasukan Musailamah berjalan dengan seimbang dalam waktu cukup lama. Khalid bersama pasukannya mengambil posisi di dataran bukit-bukit pasir Yamamah dan menyerahkan bendera perang kepada komandan-komandan pasukannya. Musailamah Al-Kadzab beserta 7.000 pasukannya kemudian mundur ke benteng pertahanannya. Pasukan Muslim tetap maju untuk menumpas Musailamah hingga ke benteng pertahanannya dan berhasil menjebol pertahanan pasukan Musailamah. Akhirnya Musailamah dan pasukannya berusaha mempertahankan diri dengan terus melawan. Pada akhirnya, Musailamah dapat ditombak oleh Wahsy dan seluruh pasukannya dapat dikalahkan dalam pertempuran ini. Musailamah Al-Kadzab adalah pembohong yang mengaku nabi di zaman Rasulullah SAW. Ia menggunakan kemahiran sihirnya untuk mendapatkan pengikut. Disebutkan dalam buku Orang-orang yang Memusuhi Nabi Muhammad SAW karya K.H. Anwar, Musailamah Al-Kadzab memiliki nama asli, Musailamah bin Sumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Harits bin Al-Harits bin Hifan bin Zul bin Diwal bin Hanifah. Laki-laki tersebut lebih dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah Al-Hanifah, sebab ia berasal dari Bani Hanifah. Ia sudah lahir sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, tepatnya di Yamamah, daerah yang terletak di sebelah timur Hijaz. Kepopuleran atas kenabian palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi palsu. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum menonton jangan lupa di like, komen, subscribe. Yang subscribe video ini saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan keluarganya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Katsir bin Hubaib al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan, ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan
Masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab dan berjumpa dengan orang-orang dari berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hira atau Futuh Al-Buldan oleh Al-Baladzuri. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat atau strong personality. Pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu. Pandai menarik simpati, bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah. Namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab atau Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya atau nabi palsu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran. Kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu, ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya atau Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari. Di antara metode dakwah Rasulullah SAW adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Haudzah bin Ali Al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Haudzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW menolaknya. Tidak lama setelah itu, Haudzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah SAW. Dan menyepakati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi Muhammad SAW menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi Muhammad SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah SAW menanggapi, "Kedudukan dia atau Musailamah tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi SAW. Perkataan Nabi SAW terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasannya Nabi Muhammad SAW meridhai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah al-Kadzab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk Nuharur Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya dan cerdas. Siapa sangka ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah SAW hanyalah ria semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan atau Futuh Al-Buldan. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW, "Min Musailimata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Salamun alaika, amma ba'd. Fa inni qad ushriktu fil amri ma'ak. Wa inna lana nisfal ard, wa li Quraishin nisfal ard. Walakinna Quraishan qaumun ya'tadun." Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah, keselamatan atasmu
Amma ba'du. Sungguh aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya. Akan tetapi, orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas, karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak, karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini, mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejemudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau pun membalas surat Musailamah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Musailimatal Kadzdzab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa innal arda lillahi yurathuha man yusha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dihendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Ubaid bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah al-Kadzdzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyammas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, sungguh ia seorang pendusta. Al-Ahnaf juga mengomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya. Bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudhar. Yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar punya nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Talha An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talha menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, sebut dia Rasulullah. Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu, kata Talha. Ketika Musailamah datang, Talha berkata, engkau Musailamah? Iya, jawab Nabi palsu si tukang tipu. Siapa yang datang kepadamu? Tanya Talha. Musailamah menjawab, Rahman atau Allah. Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan? Selidik Talha. Dalam kegelapan, jawab Musailamah. Talha berkata, sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta, dan Muhammad SAW adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudhar. Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari, Asadul Ghabah oleh Ibnu Atsir, dan Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qoblal Islam oleh Jawad Ali. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harits bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taklib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Sepeninggal Rasulullah SAW wafat, umat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dia memikul tanggung jawab besar dan berbahaya, yaitu gelombang kemurtadan yang hendak menghancurkan agama yang baru berkembang ini. Kabar tentang pembangkangan kaum dan suku-suku di Jazirah Arab ini, dari waktu ke waktu, semakin mengkhawatirkan Khalifah Abu Bakar. Salah satu yang paling berbahaya kala itu adalah Maslamah bin Habib atau Musailamah al-Kadzdzab atau Musailamah si pembohong. Dia terlahir dari Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Jazirah Arab dengan wilayah domisili di Yamamah dan menjadi penguasa.
Saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, Musailamah menyatakan masuk Islam. Bahkan, juga sempat membangun masjid di Yamamah. Namun, di saat bersamaan, Musailamah juga mempelajari sihir dan menyatakannya sebagai mukjizat. Musailamah melalui kemampuan sihirnya, membuat orang-orang percaya bahwa ia juga seorang nabi. Musailamah juga menyatakan bahwa ia juga memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi wahyu dengan Nabi Muhammad di Yamamah. Bahkan, Musailamah Al-Kadzab menyebut dirinya sebagai Rahman dan menyatakan dirinya memiliki sifat ketuhanan. Setelah itu, beberapa orang menerimanya sebagai nabi bersama dengan Nabi Muhammad. Perlahan-lahan, pengaruh dan wewenang Musailamah meningkat terhadap orang-orang dari sukunya. Setelah itu, Musailamah berusaha menghapuskan kewajiban untuk melaksanakan salat, serta memberikan kebebasan untuk melakukan seks bebas dan konsumsi alkohol. Ia juga kemudian menyatakan sebagai utusan Allah bersama dengan Nabi Muhammad dan menyusun ayat-ayat yang dinyatakan sebagai tandingan ayat Al-Quran. Sebagian besar ayat-ayat buatan Musailamah memuji keunggulan sukunya, Bani Hanifah, atas Bani Quraisy. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Musailamah kemudian menyatakan perang kepada Khalifah Abu Bakar. Ia juga menghimpun ribuan pasukan dari berbagai suku. Di Madinah, Khalifah Abu Bakar membentuk 11 korps pasukan untuk menumpas pemberontak. Abu Bakar menugaskan Ikrimah bin Abu Jahal untuk memimpin salah satu korps. Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab, tetapi tidak sampai bertempur. Kemudian Khalifah Abu Bakar menugaskan Khalid bin Walid untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab setelah ia berhasil menumpas pemberontak di tempat lain. Tugas Ikrimah dalam perang Yamamah ini adalah untuk memastikan Musailamah Al-Kadzab tetap di Yamamah, hingga Khalid bin Walid datang untuk memimpin pasukan menumpas Musailamah Al-Kadzab. Setelah kedatangan Khalid bin Walid, pasukan Muslim kemudian maju ke arah Yamamah untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab. Pertempuran ini, pasukan Muslim dan pasukan Musailamah berjalan dengan seimbang dalam waktu cukup lama. Khalid bersama pasukannya mengambil posisi di dataran bukit-bukit pasir Yamamah dan menyerahkan bendera perang kepada komandan-komandan pasukannya. Musailamah Al-Kadzab beserta 7.000 pasukannya kemudian mundur ke benteng pertahanannya. Pasukan Muslim tetap maju untuk menumpas Musailamah hingga ke benteng pertahanannya dan berhasil menjebol pertahanan pasukan Musailamah. Akhirnya Musailamah dan pasukannya berusaha mempertahankan diri dengan terus melawan. Pada akhirnya, Musailamah dapat ditombak oleh Wahsy dan seluruh pasukannya dapat dikalahkan dalam pertempuran ini. Musailamah Al-Kadzab adalah pembohong yang mengaku nabi di zaman Rasulullah SAW. Ia menggunakan kemahiran sihirnya untuk mendapatkan pengikut. Disebutkan dalam buku Orang-orang yang Memusuhi Nabi Muhammad SAW karya K.H. Anwar, Musailamah Al-Kadzab memiliki nama asli, Musailamah bin Sumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Harits bin Hifan bin Zul bin Diwal bin Hanifah. Laki-laki tersebut lebih dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah Al-Hanifah, sebab ia berasal dari Bani Hanifah. Ia sudah lahir sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, tepatnya di Yamamah, daerah yang terletak di sebelah timur Hijaz. Kepopuleran atas kenabian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan mengupas kisah menarik tentang Zainab binti Al-Harith yang berusaha meracuni Nabi Muhammad SAW. Zainab adalah istri dari Salam bin Miskam, salah satu pemimpin Yahudi di Khaybar. Ia menyimpan rasa dendam yang mendalam terhadap umat Islam, khususnya kepada Nabi, akibat kematian ayah dan suaminya dalam perang Khaybar yang dimenangkan oleh pasukan Islam. Dengan penuh emosi, Zainab merencanakan balas dendam setelah menyaksikan secara langsung saat-saat tragis itu. Ketika keadaan tampak tenang, Zainab menghidangkan makanan beracun kepada Rasulullah. Namun kisahnya tidak berakhir di sana, karena Zainab pada akhirnya memeluk agama Islam. Penasaran dengan perjalanan kisah ini? Yuk saksikan video ini sampai habis. Setelah kaum Yahudi kalah dalam perang Khaybar, kemudian menyerah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka dan melanjutkan pertaniannya. Hanya saja, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka ikat antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka.
Syekh Said Ramadan Al-Buthi menyebutkan, setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Masikum, berupa hidangan domba panggang. Namun sebelum hidangan itu diberikan kepadanya, Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah. Para sahabat tentu sangat tahu, yaitu paha bagian depan. Sejurus kemudian, Zainab menyiapkan paha tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Hanya saja, wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun. Bahkan, bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari lainnya. Makanan beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan motif balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat setelah suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun. Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Bara bin Marur ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan, Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang itu dan memasukkan sebagian dagingnya ke dalam mulut Rasulullah. Akan tetapi tidak langsung menelannya. Di saat yang bersamaan, Bashar bin Bara justru langsung memakan daging yang dicampur dengan racun tersebut. Saat itulah, Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Syekh Al-Buthi menyebutkan, "Inna hadzal azma la yukhbirani annahu masmum." Artinya, daging ini telah memberitahuku ia sudah campuri dengan racun. Syekh Buthi Sirah Nabawiyah Ma'amujazini Tarikhil Khilafati salah satu mukjizat Rasulullah. Hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur dengan racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasulnya. Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi, atau yang juga dikenal dengan Syekh Al-Khazin wafat 791 Hijriah, mengatakan, setelah kejadian ini, Rasulullah memanggil Zainab dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Mengapa kau melakukannya?" Zainab menjawab, "Qalat balaghtu min qaumi ma lam yakhaf 'alaik." Faqult, "In kana malakan istaraha minhu wa in kana nabiyyan fasayukhbaru." Artinya, Zainab berkata, "Telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu." Maka aku berkata kepada mereka, jika memang dia Rasulullah seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya, meskipun membuat Bashar bin Bara tewas, karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata, keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubuh racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan, putusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam setelah peristiwa itu berlalu. Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati sebagai kisyash, hukuman atas tewasnya Bashar, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Ibnu Sa'd menyatakan, Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar, dan mereka menghukum mati perempuan itu. Namun, pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku. Saat itu, para sahabat bertanya, apakah kita akan menghukum mati perempuan ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Al-Mubarakfuri Ar-Rahikul Makhtum Wazaratul Awqaf. Hikmah di balik upaya pembunuhan Rasulullah melalui racun Syekh Said Ramadan Al-Buthi dalam kitab sirahnya mengatakan, ada hikmah luar biasa di balik kejadian ini, yaitu peristiwa turunnya wahyu yang memberitahu Rasulullah tentang racun dalam daging domba yang akan beliau makan. Hanya saja, atas ketetapan yang telah Allah gariskan, Bashar bin Bara terlebih dulu menelan daging beracun itu sebelum Rasulullah memberitahu bahwa daging yang akan mereka makan dibubuhi racun. Bashar pun tewas karenanya.
Menurut Al-Buthi, peristiwa ini memberikan sebuah pengertian dan keyakinan perihal betapa kukuhnya penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul-Nya dari kejahatan dan tipu muslihat orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya. Ini bukti nyata dari kebenaran ayat Al-Quran yang berbunyi, Wallahu ya'asimuka minan nas, innallaha la yahdi al-qawmal kafirin. Artinya, Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Maidah. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan, para ulama sejarah berbeda pendapat perihal apakah perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah dihukum qisas atau tidak. Mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan hukum qisas sebagaimana penjelasan di atas. Menurut Al-Buthi, jika mengacu pada pendapat mayoritas ulama di atas, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa hukuman qisas menjadi tidak berlaku terhadapnya. Karena ada sebuah kaidah yang telah disepakati mayoritas ulama, yaitu Al-Islam yajubbu ma qablahu, wa innallaha yaghfiru adh-dhunuba allati irtakabuha min qablu. Artinya Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan mereka sebelum masuk Islam. Dari kaidah di atas dapat disimpulkan, yang harus mendapatkan hukum qisas hanyalah pembunuhan yang dilakukan seseorang yang telah memeluk Islam. Jika yang melakukan pembunuhan itu seorang non-muslim, hal itu dianggap sebagai hirabah penyerangan. Sedang sanksi penyerangan, sebagaimana diketahui, dapat gugur dengan sendirinya jika orang yang melakukannya itu masuk Islam. Kematian Muhammad mengejutkan umat Islam, terutama sahabat-sahabat terdekatnya, seperti Umar bin Khattab, yang sempat menolak kenyataan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq berusaha menenangkan situasi dengan memberikan khutbah kepada umat Islam yang sedang berduka. Muhammad kemudian dimakamkan di rumah Aisyah, yang kini dikenal dengan nama Kubah Hijau. Setelah kepergian Muhammad, muncul perdebatan mengenai siapa yang akan menggantikannya. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, mengklaim haknya sebagai khalifah berdasarkan peristiwa Ghadir Khum. Namun, Abu Bakar As-Siddiq berhasil menggalang dukungan mayoritas melalui pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, sehingga diakui sebagai khalifah. Setelah 6 bulan perdebatan, Ali akhirnya memutuskan untuk mengakui kepemimpinan Abu Bakar demi menjaga persatuan umat Islam, terutama di tengah ancaman para nabi palsu, dan menandai awal dari era kekhalifahan Rashidin di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Selain perselisihan politik, wafatnya Muhammad juga memicu perdebatan religius yang signifikan. Umat Islam terbagi menjadi 2 kelompok utama, Sunni dan Syiah. Muslim Sunni meyakini bahwa Abu Bakar dan 2 khalifah setelahnya adalah pemimpin yang sah, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, dan mereka dianggap sebagai teladan kesalehan. Di sisi lain, Muslim Syiah berpegang pada keyakinan bahwa dalam peristiwa Ghadir Khum, Ali diangkat oleh Muhammad sebagai imam dan penerusnya, sehingga mereka tidak mengakui legitimasi 3 khalifah pertama dan menganggap Ali sebagai penerus yang sah. Ketika Muhammad mulai menyebarkan ajarannya di Makkah, awalnya ia tidak menghadapi penolakan yang signifikan dari masyarakat setempat, sampai ia menantang kepercayaan mereka. Setelah berhijrah ke Madinah pada Desember 629, Muhammad tampil sebagai panglima perang dalam penaklukan Makkah yang sangat sukses. Pada tahun 632, setelah penaklukan Makkah dan umrah pertamanya, Muhammad mengumumkan niatnya untuk melaksanakan Haji Wada, Haji Perpisahan. Usai ziarah, ia menyampaikan pidato terkenal yang khutbah perpisahan di Gunung Arafah. Dalam khutbah ini, Muhammad menekankan pentingnya menjauhi adat pra-Islam, menyatakan bahwa tidak ada satu suku pun yang lebih unggul dari yang lain, dan menyerukan kesetaraan berdasarkan kesalehan dan tindakan baik. Ia juga menyoroti perlunya perlakuan baik terhadap perempuan yang dianggap sebagai pihak yang rentan. Muhammad mengingatkan para pengikutnya untuk memperlakukan istri mereka dengan baik dan berbicara tentang keadilan dalam warisan. Ia mengingatkan agar tidak ada klaim palsu mengenai keturunan dan menegaskan kesucian 4 bulan lunar setiap tahun. Menurut penafsiran Sunni, pada momen ini, ia menyampaikan ayat Al-Quran yang menegaskan, "Hari ini aku telah menyempurnakan agamamu."
Sementara itu, penafsiran Syiah merujuk pada pengangkatan Ali di Ghadir Hum sebagai penerus Muhammad yang terjadi beberapa hari setelahnya saat umat Islam kembali dari Makkah ke Madinah. Khutbah terakhir Muhammad disampaikan pada 9 Zulhijjah, 10 Hijriyah, 6 Maret 632 di Lembah Uranah, Gunung Arafah. Rujukan terhadap khutbah ini dapat ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud. Saudaraku, mari kita simak dan renungkan bersama pesan yang penting ini. Setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Kita semua bersatu dalam ikatan persaudaraan. Tak seorang pun dibenarkan mengambil hak milik saudaranya tanpa izin yang tulus darinya. Oleh karena itu, jagalah diri kita dan hindarilah penganiayaan. Saatnya untuk menutup lembaran tradisi jahiliyah. Segala bentuk tindakan yang menyakiti, seperti pembunuhan dan dendam, kini tak lagi diperkenankan. Saya dengan tegas membatalkan segala bentuk balas dendam yang terjadi, termasuk kasus Ibnu Rabi'ah bin Haris. Semua praktik riba dari zaman jahiliyah, termasuk transaksi riba Abbas bin Abdul Muthalib, kini dinyatakan tidak berlaku. Hargailah amanah Allah dalam hubungan dengan wanita. Kalian telah menerima mereka dengan namanya, dan hubungan itu datang dengan tanggung jawab. Istri kalian wajib menjaga rumah dari orang yang tidak kalian sukai. Jika hal itu dilanggar, beri peringatan yang lembut, bukan dengan kekerasan. Sebagai suami, kewajibanmu adalah memberi nafkah dan berpakaian baik untuk mereka. Hati-hati terhadap godaan syaitan yang berusaha menyesatkan kita, terutama dalam hal-hal kecil setelah ia putus asa dalam perkara besar. Di Ghadir Hum, saat salat berjamaah, Nabi Muhammad memberikan nasihat berharga kepada umatnya. Dalam khutbahnya, beliau mengingatkan pentingnya dua hal yang harus kita pegang erat: Al-Quran dan keluarga beliau, Ahlul Bait. Dalam hadits yang diriwayatkan, beliau berkata, "Aku tinggalkan di antara kalian dua hal yang jika kalian pegang teguh, tidak akan tersesat setelahku, kitab Allah dan keturunanku, Ahlul Bait. Keduanya tidak akan berpisah sampai kembali ke surga." Muhammad seringkali mengulangi pernyataan penting ini dengan variasi yang sedikit berbeda dalam berbagai sumber sunni. Dalam salah satu versi yang tercatat di Sunan An-Nasai, dia menekankan pentingnya memperlakukan dua hal warisan dengan baik setelah kepergiannya. Sambil menggenggam tangan Ali, Muhammad bertanya kepada para pengikutnya apakah mereka mencintainya lebih dari diri mereka sendiri. Saat mereka mengiyakan, ia menyatakan, "Barang siapa yang menjadikanku sebagai maula, maka Ali juga menjadi maula untuknya." Pernyataan ini dikenal dalam tradisi Syiah sebagai hadits walayah. Dikatakan bahwa Muhammad mengulang kalimat ini beberapa kali lagi. Dalam laporan Musnad Ahmad, ia melanjutkan dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah sahabat bagi para sahabat Ali, dan jadilah musuh bagi musuhnya," sebagaimana dicatat dalam berbagai sumber Sunni dan Syiah. Setelah pernyataannya, sahabatnya, Umar, memberi selamat kepada Ali, mengatakan bahwa kini ia menjadi maula bagi setiap pria dan wanita beriman. Ada kesalahpahaman di kalangan sebagian umat muslim di Indonesia mengenai ayat terakhir yang diturunkan kepada Muhammad. Banyak yang mengira itu adalah ayat dalam Al-Maidah yang menguraikan tentang hal-hal yang diharamkan. Namun, berbagai riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ayat terakhir yang diturunkan sebenarnya berkaitan dengan kalalah, sedangkan surah terakhir yang diturunkan adalah surah At-Taubah. Setelah kembali dari Haji Wada, Muhammad mulai merasakan sakit yang berlanjut, dengan gejala seperti pusing. Beberapa sumber awal menyebutkan bahwa kematiannya mungkin disebabkan oleh demam, sementara yang lain